yang awalnya bikin cerita tentang KKN Desa Penari itu ngalamin hal-hal apa itu di peka gitu, kayak ngerasa berat di badan di sini itu. Nah itu yang terjadi ritual kayak melakukan persetubuhan dengan jin itu. Makan dulu, tahan. Akhirnya si Ayu itu melakukan perbuatan itu, persetubuhan itu ditemukan oleh penduduk desa dan akhirnya mereka tuh kena kutukan. Nah, Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. KKN Desa Penari, sebuah kisah dari salah satu desa di Indonesia yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan karena kisahnya yang diangkat ke film layar lebar dengan judul yang sama, yaitu KKN Desa Penari. Kisah cinta segitiga yang dibalut dengan nuansa horor dan berujung tragis karena menurut berbagai sumber kejadian ini adalah nyata pernah ada. Seperti apa kisahnya? Mari kita ungkap sambil makan santai. Nah, hari ini aku lagi pengen makan sambal ikan asin, tapi yang cara bikinnya simple aja dan bumbunya juga mudah didapat ya teman-teman ya. Yuk langsung kita mainkan. Hahaha. Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya aku minta maaf karena beberapa hari kemarin nggak upload video karena ada kendala teknis di kamera ini, sempat rusak ya teman-teman ya. Dan hari ini spesial, aku masih di kampung. Ini tadi bikin ikan asin, sambal ikan asin gini teman-teman ya. Sambal biasa, cuman pakai cabai doang, terus pakai tomat. Terus ini pakai nasi anget. Ini aku mau maksa makan santai seperti biasa. Sebelum makan santai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ini aku berdoa secara agama Islam ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Amin. Ikan asin, ini ikan asinnya teman-teman ya, bikin sendiri tadi tuh. Ini ikan asinnya jenis ikan asin yang sarden kayaknya teman-teman nih. Tuh, kalau di desa tuh di kampung makan kayak gini aja udah nikmat bener nih teman-teman nih. Tuh, cuman ikan asin doang. Nih. Tuh. Oh mantap. Oh ya teman-teman, sambil kita makan santai, sambil kita ngebahas yang lagi viral itu film KKN Desa Penari. Ini kan berhubung lagi di desa. Kalau di setiap desa itu biasanya punya mitos atau punya cerita legenda di kampung itu, di setiap desa itu pasti ada. Terutama yang berbau-bau dengan penari. Ada penari ludruk, gandrung atau sejenisnya lah, atau penari jaipong kalau di Jawa Barat. Nah, ini yang lagi viral adalah kalau di setting ceritanya itu penari gandrung. Kalau di situ disebutkan di daerah Banyuwangi ya katanya. Makan dulu teman-teman ya. Tuh, makan dulu. Ini tadi sengaja nggak aku kasih garam karena takut keasinan teman-teman ya. Karena ikan asin ini memang dasarnya kan udah asin nih. Jadi nggak pakai garam lagi teman-teman. Dan ternyata benar terbukti ini enak. Nah, jadi kalau dari cerita yang lagi viral itu, yaitu kisah legenda sebuah kampung penari gitu ya. Itu sebenarnya kalau menurut aku pribadi sih, aku tuh sebenarnya agak ragu dengan kebenaran cerita di film itu ya. Karena dari berbagai sumber yang beredar, semakin kesini itu semakin banyak versi gitu, semakin banyak versinya. Ada versinya si Nur, ada versinya si Widya, ada versinya saudaranya, tetangganya. Itu makin kesini tuh makin rancu yang mana yang bener. Nah, terus satu hal juga yang bikin aku ragu dengan keaslian atau film itu berdasarkan kisah nyata itu, yang meragukan aku yaitu di situ katanya film itu menelan biaya nggak cukup sedikit teman-teman ya, sekitar 15 miliar. Nah,
kebayangkan gimana usahanya, apa yang harus dilakuin sama tim film tersebut buat balikin modal gitu, minimal balik modal lah, nggak usah untung lah, buat balikin modal 15 miliar. Makan dulu, tahan. Nanti kita ke cerita film itu sendiri, terus kita makan dulu. Ini enak soalnya teman-teman, cuman ikan asin disambel pakai nasi anget cukup gitu. Jadi sebelum film itu dibikin, sempat beredar dan viral di Twitter itu sebuah akun yang dikasih nama Simple Man. Nah, Simple Man itu yang awalnya bikin cerita tentang KKN Desa Penari itu, teman-teman. Nah, di situ diceritakan ya sesuai alur yang di film itu. Kalau yang aku tonton kemarin sih, alurnya begini teman-teman. Ini aku kasih spoiler aja buat kalian yang belum nonton ya teman-teman. Jadi begini ceritanya. Awalnya ada sekelompok mahasiswa datang ke sebuah kampung untuk mengajukan KKN di desa tersebut gitu. Awalnya yang datang tuh si tokoh si Ayu dan kakaknya. Dan kakaknya itu nemuin Pak Prabu. Pak Prabu itu teman kakaknya lah gitu di kampung itu. Nah, akhirnya mereka bernegosiasi untuk bisa KKN di desa itu, dan akhirnya diperbolehkan, dan Ayu balik lagi ke desa itu dengan bawa rombongan teman-temannya. Ada Widya, ada Anton, ada Wahyu, ada Bima, juga ada si Nur. Nah, jadi ada 6 tokoh di film itu teman-teman ya. Makan dulu. Jadi singkat cerita, datanglah mereka ke kampung itu, terus mereka bertemu dengan ya orang yang ditunjuk sama Pak Prabu buat ngejaga selama di situ. Dan setelah beberapa hari di situ, mereka itu ngalamin gangguan-gangguan, terutama si Nur, karena si Nur itu dipercaya dia punya apa sih kayak kodam gitu. Kodam itu apa ya? Kayak indra keenam gitulah, atau ada yang ngejaga gitu, namanya Mbah Dok. Kalau di orang Jawa itu Mbah Dok itu Mbah Wedok gitu, Mbah perempuan. Nah, si Nur itu punya kodam Mbah Dok yang kalau dia ngalamin hal-hal apa itu dia peka gitu, kayak ngerasa berat di badan di sini itu. Nah, itu yang terjadi sama si Nur, dan bersyukurnya dia dijagain sama kodam itu gitu. Nah, untuk yang lain-lain kayak Widya dan yang lainnya itu karena si Widya itu sebenarnya targetnya dari si penunggu hutan di kampung itu. Nah, penunggu hutan di kampung itu namanya Badarawuhi. Badarawuhi itu sosok perempuan cantik penari setengah ular gitulah teman-teman. Nah, jadi dia tuh pengen nyari Dawuh. Dawuh itu adalah pengganti untuk dia nerusin tahta dia sebagai penari di kampung itu. Dan dia tuh suka sama si Widya gitu teman-teman. Makan dulu. Nah, jadi si Widya itu kayak kesurupan gitulah, kayak kesurupan. Terus si Nur juga ngalamin hal-hal kayak gitu. Terus, nah di situ ada tokoh si Bima itu yang memang dia sebenarnya suka itu sama si Widya, dan ternyata di situ ada terlibat kayak cinta segitiga gitulah. Si Ayu itu suka sama Bima, Bima suka sama Widya, dan akhirnya si Bima itu dengar bisikan kalau si Widya itu terancam nyawanya. Kalau lu pengen nyelamatin si Widya, kalian harus ngelakuin syarat ini. Akhirnya Bima kayak ngelakuin perjanjian gitulah sama si perempuan berwujud ular itu, biar buat nyelamatin Widya gitu. Nah, entah gimana ceritanya, akhirnya Bima itu ngelakuin ritual kayak melakukan persetubuhan dengan jin itu, dan si Ayu entah gimana ceritanya tuh bisa terlibat di situ. Nah, akhirnya si Ayu itu melakukan perbuatan itu, persetubuhan itu di tempat yang dilarang atau disakralkan oleh penduduk desa, dan akhirnya mereka tuh kena kutukan. Nah, teman-teman, itulah singkat ceritanya gitu ya. Jadi kalau di ceritanya itu si Ayu dan si Bima itu ruhnya itu terkurung di kampung itu, di kampung jin itu. Si Bima jadi suaminya si Badarawuhi, si Ayu itu menggantikan posisinya si Badarawuhi sebagai penari, nggak jadi si Widya gitu. Malah justru si Widya itu yang selamat teman-teman ya. Sebenarnya targetnya adalah si Widya ya. Jadi karena si Ayu itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa di kampung itu, akhirnya jadi dia yang jadi Dawuh itu atau penari pengganti gitu. Makan dulu. Nah, jadi si Nur juga diganggu, cuman karena dia ada yang jaga, ada Mbah Donya itu, dia selamat lah gitu teman-teman. Nah, kira-kira ceritanya seperti itu. Kalau pesan moralnya sih bagus banget tuh. Kalau menurutku yang aku tangkap pesan moral itu, ketika kita berada di satu tempat yang baru atau yang asing, kita tuh nggak boleh ngelakuin hal-hal yang ya dilarang gitu. Kayak aturan-aturan di satu tempat itu harus kalian ikutin gitu teman-teman ya. Nah,
Yang bikin aku nggak percaya film ini nyata atau enggak, ceritanya berdasarkan kisah nyata atau bukan, karena sampai detik ini sosok yang digantikan namanya jadi Nurwide itu nggak muncul gitu teman-teman. Sampai seheboh ini tuh nggak muncul, dan film ini udah ditahan sekitar 2 tahun nih, sekarang ini baru ditayangkan. Nah itu kan kebayang dong gimana para tim marketingnya buat balikin modal 15 miliarnya itu. Dan fakta yang benar-benar terjadi dan mengejutkan, film itu sekarang per hari ini katanya udah tembus 6 juta view, 6 juta penonton. Kalian bayangin kalau harga tiketnya itu 50.000 dikaliin 6.000, berapa sih ya? Sekitar 30 M kali ya. Modalnya aja cuma 15 M. Kok cuman ya? Modalnya 15 M, sekarang udah 30 M. Kebayangkan untung besar kan? Nah, itu sih. Ada korelasinya lah antara ketidakyakinanku ini dengan kisah nyata itu dengan hasil yang mereka dapat, terus promosi yang mereka gencar-gencaran dari 2 tahun yang lalu. Keren banget lah. Intinya film itu keren, terus tim marketingnya keren. Nah, itu pesannya teman-teman ya. Jadi balik itu benar atau enggak, ya biarlah mereka yang tahu. Yang jelas ceritanya bagus itu. Dan pesan moralnya ada. Oke teman-teman, aku mau lanjut makan dulu nih teman-teman ya. Ini nasinya tinggal dikit teman-teman ya. Ikannya masih banyak. Oh ya teman-teman, aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel The Sigit, karena aku bakalan upload lagi ini setiap hari jam 5 sore ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.